Saya ajak kepada Bapak Ibu, mari kita membacakan satu kebenaran firman Tuhan yang Tuhan titipkan kepada saya di dalam Lukas 16 ayatnya yang pertama. Kita boleh baca sampai dengan ayatnya keempat dulu. Ya, Lukas 16 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawabkan atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apa yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangku aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Titipan firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada saya untuk meneruskan kepada jemaat. Dan saya percaya semua perkataan-perkataan ini, semua firman yang dititipkan itu tentu ada maksud Tuhan kepada kita. Ya. Dan hari ini Tuhan izinkan kepada saya untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu tentang perumpamaan. Tuhan Yesus juga berbicara kepada murid-muridnya, ada perumpamaan-perumpamaan. Kalau kita baca mulai dari Lukas 14, 15, 16 itu ada perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan sampaikan. Nah, saat ini kita belajar tentang perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Akibat daripada orang yang tidak jujur, hidupnya pasti dipecat sama Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan firman Tuhan ini beberapa waktu yang lalu, 1 tahun yang lalu, saya menyampaikan, waktu itu saya ada di mimbar, Tuhan sudah menaruh hati saya. Engkau melihat orang itu. Waktu engkau menyampaikan tentang bendahara yang tidak jujur, dia cibir. Dia melihat sinis, dia melihat ini, dia melihat ini. Jadi artinya karena dia memang tidak bisa dipakai oleh Tuhan menjadi bendahara yang jujur, pada waktu disampaikan firman Tuhan itu tidak terima dagingnya. Sehingga dia menolak dengan muka wajahnya seperti itu. Dan Tuhan taruh di dalam hati saya, engkau lihat orang itu. Ya, engkau lihat orang itu. Ya, kamu lihat, benar. Dan sekarang orang itu sudah dipecat sama Tuhan. Ya, sudah dipecat sama Tuhan dan tidak bisa berdaya apa-apa. Wah, saya bilang bahaya juga ya. Orang kalau disampaikan sama Tuhan melalui kebenaran, dia meremehkan, itu juga repot juga ya. Dia dipecat, bukan hanya dipecat aja, diizinkan amburadul semua. Tuhan kasihan juga ya. Maka itu pagi hari ini masih ada beberapa sudah juga dipecat sama Tuhan. Ya, karena hidupnya tidak bisa dipakai sama Tuhan. Ini berbicara bukan soal bendahara uang saja. Kehidupan kita tidak bisa dipakai sama Tuhan. Jadi dipecat sama Tuhan. Kita tahu kalau sudah dipecatkan sama Tuhan sampai dia bilang apa? Mengemis aku malu. Cangkul aku tidak bisa. Semua harta saya sudah diambil. Saya mau tinggal kemana? Saya harus mau mencari orang siapa yang bisa menolong saya. Ya, hari-hari ini banyak orang susah ya, kerjaan susah ya, semua susah ya. Tetapi kita tidak usah takut. Kalau kita mau menjadi bendahara-bendaharanya Tuhan, ya, yang jujur dan mau melaksanakan, itu kita tidak perlu takut. Sesusah apapun, ya, yang ada di depan,
Tuhan akan membuka jalan. Kita ingat pada waktu Musa, dia bawa bangsa Israel sampai depan Korsom. Di situ, di belakang tentara Firaun kejar dia. Di samping ada tembok, di sebelah lagi juga ada tembok. Di depan ini laut. Gimana? Jalan buntu. Tetapi Tuhan adalah jalan dan kebenaran. Dia naik di atas gunung Musa dan dia berdoa kepada Bapa di surga. Bapa membuka jalan, laut itu dibuka dan semua bangsa Israel itu diizinkan melewati laut itu. Tentara Firaun tidak terima baik. Waktu sudah lewati, tentara Firaun kejar mereka. Ikut juga masuk di air. Pada waktu mereka semua sudah ada di air, Tuhan izinkan laut itu kembali, air kembali, ya, dan mereka ditutup jadi binasa semua. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan saat ini kita akan sama-sama belajar, bukan hanya belajar menjadi pintar, tetapi belajar dan melakukannya. Saya tadi malam saya tidur. Habis tidur jam 8 lebih saya sudah tidur. Habis anak-anak latihan, saya ngobrol sebentar, saya naik tidur. Habis tidur saya bangun tengah malam, saya berdoa. Pada waktu saya berdoa, saya sedang menyembah, memuji, puji-pujian yang tadi kita putar semua. Roh Kudus hanya ingatkan kepada saya, ingat perkataan papamu, ingat perkataan mamamu. Ya, anak ini dari kecil kita piara sama dia sampai besar. Ya, tapi dia sampai besar, anak ini tidak ada guna. Bahasa Mandarin bilang, bahasa Hokkien bilang, bahasa Konghu bilang, meyuyung, bocai, boyung, tidak ada guna. Sudah dipiara dari kecil sampai besar, tidak ada guna. Kalau sudah tidak ada guna, ya mau jadi apa? Hidupnya lontang-lanting. Sehingga orang tua saya memberikan contoh. Kamu lihat keluarga ini, papanya piara sama dia dari kecil, ya, sampai besar. Tidak ada satupun yang berguna. Tidak ada satupun berguna. Sehingga mereka tidak berguna, mereka hidup lontang-lanting, turun-temurun anak-anak cucu-cucunya, sampai barusan saya pulang, saat cicitnya juga rusak semua, tidak berguna. Ya. Tapi ada juga yang berguna. Dididik kepada mereka, mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Mereka bisa menjadi berkat bagi siapapun. Ya. Mereka jadi orang-orang yang nurut, dengar, dan rendah hati. Nah, ini bagus. Dan juga Roh Kudus ingatkan kepada saya. Kamu lihat bangsa Israel. Ya, 2 juta orang. Dipimpin oleh Musa. Keluarkan dari Mesir. Pergi ke Kanaan. Pada waktu dipimpin, karena apa? Suruh dikeluarkan. Karena mereka hidup di dalam dosa. Mesir itu menceritakan dosa, Mesir itu menceritakan duniawi. Mereka hidup di dalam dosa. Pada waktu mereka hidup di dalam dosa, lihat kehidupan mereka tertekan kan, susah kan, sampai mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan panggilkan, ya Allah panggilkan bangsa lain untuk menekan mereka, suruh kerja paksa. Mereka tidak kuat. Tidak kuat ini hidup Tuhan, tidak kuat. Kita ada macam begini. Tuhan bilang mau? Ayo keluar dari kegelapan ini. Ayo keluar dari dosa ini. Panggil Musa, bawa keluar, pergi. Bawa keluar, pergi. Nah, kita melihat itulah manusia. Pada waktu keluar pergi Kanaan yang penuh dengan susu dan madu, yang Tuhan sudah siapkan. Tapi kita melihat baru keluar sudah bersungut-sungut. Baru keluar sudah marah-marah. Belum sampai ke puncak sudah marah-marah. Hidup mereka jadi apa? Hidup mereka jadi binasa. Benar kan? Tuhan bilang binasa. Tadi malam Roh Kudus ingatkan kepada saya, binasa mereka hidup. Karena mereka tidak bisa dipakai.
Hidupnya hanya bersungut-sungut, ngamuk saja. Keduniawan, kedagingan itu ada saja. Mana bisa dipakai? Tuhan kasih ingat lagi sama saya. 26 tahun saya pakai engkau jadi gembala. Kami membaptis kurang lebih ada 300 orang. Ya, orang-orang itu yang kami baptis. Kami baptis, kami bimbing, kami didik mereka. Sama juga. Tidak ada yang jadi. Yang hanya jadi hanya beberapa. Seperti bangsa Israel. Yang jadi hanya Yosua, Kaleb. Ya. Kamu lihat. Yang lain. Kamu bimbing mereka. Kamu didik mereka. Ya. Hasilnya, ujungnya apa? Hanya pemberontakan, pemberontakan. Tidak jadi apa-apa. Seperti itu juga. Tapi ada yang mau jadi. Maka itu bimbing mereka. Kalau bisa berusaha mereka seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus mengatakan di dalam 2 Timotius 4 ayat 7. Coba dikeluarkan. 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-7. Apa yang dikatakan? Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Itu Rasul Paulus sampai akhir. Hadiah daripada itu, mahkota kemuliaan ayat ke-8. Mahkota kemuliaan sekarang telah tersedia bagiku, mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Belajar dari Rasul Paulus. Ya. Setia sampai akhir. Jadi saya juga berdoa di antara jemaat. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Saya berdoa juga jemaat, ya, yang Tuhan sudah bawakan kehidupan kerohanian mereka bisa bertahan sampai akhir. Ya, jangan kita seperti Yosua. Jangan kita seperti orang bangsa Israel. Baru mulai saja udah hancur. Ya. Kita belajar seperti siapa? Yosua dan Kaleb. Kita belajar lagi, kita melihat seperti siapa? Rasul Paulus. Sampai akhir. Dah gampang. Orang itu pertandingan. Memulai itu bukan dilihat dari awalnya. Coba dilihat. Bukan dilihat dari awalnya. Bukan dilihat dari tengahnya. Ya, saya ingat dulu waktu pertandingan lari 17 Agustus saya waktu itu ada di desa sana. Saya ikut pertandingan. Waktu lari putar dekat rumah kita, papa saya ngomong, "Ayo terus sampai selesai karena saya udah tidak kuat lagi. Ayo terus, tinggal sedikit lagi, setengah kilo lagi kau udah sampai. Ayo terus." Tapi saya udah tidak kuat. Saya sudah tidak kuat. Ya. Tapi yang Tuhan minta kita harus berkemenangan. Harus berkemenangan. Roh Kudus ingatkan kepada saya. Oh iya ya. Belajar seperti Rasul Paulus sampai akhir. Nah, ketiga yang kita melihat seperti Tuhan Yesus. Minggu depan kita memperingati ya hari kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Ya. Coba kalau Tuhan Yesus tidak mati sampai di kayu salib. Ya, tidak ada gunanya. Tidak. Justru ada kematian dalam baru ada kebangkitan. Tapi Tuhan Yesus sampai mati di kayu salib, di Via Dolorosa, di Golgota sana. Tapi kita melihat selama 3,5 tahun pelayanan mulai dia keluar ya dari Nazaret, mulai keluar pergi ke Yerusalem selama 3,5 tahun. Dia jalan terus dengan setia, dia lakukan terus. Bahkan satu hari itu dia mengalami yang begitu luar biasa. Ya, dia dicambuk di situ, di-offer ke Herodes, kembali ke Pilatus, di-offer lagi, dipukuli, dicambuk lagi, dan disuruh pikul itu salib. Dia pikul itu salib, naik ke Via Dolorosa, jatuh, dia bangun lagi, jatuh, dia bangun lagi, sampai akhir sudah ada di kayu salib, sudah selesai. Yesus berkemenangan. Sama juga kita jadi anak-anak Tuhan. Kalau kita tidak berkemenangan, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya.
Maka itu firman Tuhan mengatakan 144.000 yang sudah tercatat, yang mendapatkan mahkota kemuliaan. Kita berusaha, tapi yang lain semua ini bagaimana? Maka itu firman Tuhan mengatakan orang benar saja, hampir tidak selamat, apalagi kita. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini saat ini yang Tuhan izinkan ini kita baru berbicara daripada di dunia ini, ya, di dunia ini. Kita berbicara hanya baru di dunia ini sekarang, belum ke atas, di dunia saja. Tuhan jadikan kita bendahara, ya. Itu pasti dari bawah dulu. Kita setia yang kecil, Tuhan percayakan yang besar. Tapi kalau kita tidak setia yang kecil, ya mati di situ sudah, tidak jadi apa-apa. Justru setia yang kecil, baru Tuhan jadikan kita dipercayakan yang besar. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah kita ini yang kecil saja kita sudah setia? Jangan kita berbicara soal uang dulu, jangan. Setia kita dalam mengikuti Tuhan, kecil dulu. Kecil bisa ya. Saya 26 tahun, saya melayani, saya melihat ya jemaat-jemaat. Kalau dari firman Tuhan juga cinta mula-mula daripada jemaat, tapi ujung-ujungnya berhamburan. Maka itu penting sekali ada mentor, penting sekali ada gembala yang senantiasa menasihati kita, memberikan kekuatan kepada kita supaya Tuhan percayakan kita yang besar. Nah, ini sekarang kita melihat setia yang kecil, sudah setia yang kecil, sudah jadi yang besar, sudah dipercayakan yang besar, dan tidak jujur. Tidak jujur. Memang manusia, ya, susah itu tahan. Ya, tapi kalau sudah senang tidak tahan. Susah itu tahan. Ya, kalau sudah senang sudah tidak tahan lagi. Nah, kita belajar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Satu kebenaran firman Tuhan dikatakan di dalam ayat yang pertama. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghambur-hambur miliknya. Nya itu huruf besar, miliknya Tuhan. Ya, kita ini dijadikan bendahara-bendahara. Oleh siapa? Kita harus percaya oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, semua yang datang itu dari Tuhan, untuk Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu perlu kita tahu dulu. Itu perlu kita tahu dulu. Tapi kita melihat Yesus berkata, ya, orang ini menghambur-hambur miliknya Tuhan. Apakah tidak boleh kita memakai haknya Tuhan? Boleh, ya. Tetapi Tuhan minta kepada kita supaya kita ini jadi bendahara yang benar, bendahara yang jujur. Itu yang Tuhan tuntut kepada kita. Dan kita melihat sekali lagi saya baca yang dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Siapa seorang yang kaya? Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yang mempunyai langit dan bumi serta seisinya. Dia adalah seorang yang kaya. Ya, dikatakan di sini yang mempunyai seorang bendahara, dia punya bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghambur miliknya. Mari kita jadi seorang bendaharanya Tuhan. Kita pakai hidup kita ini, ya, supaya bisa menjadi berkat. Pakai hidup kita, bukan hanya uang saja. Hidup kita ini, Tuhan sudah mengatakan bahwa Tuhan tidak punya rencana yang jelek kepada kita. Tolong dikeluarkan Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Tuhan kita Yesus Kristus tidak punya rencana yang jelek untuk kita. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan punya rancangan-rancangan, kita harus percaya, kita pegang ini firman Tuhan.
punya rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan yang Tuhan siapkan untuk kita damai sejahtera. Pak, bukan rancangan kaya ya, tidak. Kalau orang sudah punya damai, orang punya ketenangan, ketentraman dengan sendiri, itu pasti ada kerukunan dan di situ berkat itu akan turun kepada kita. Jadi Tuhan sudah punya rencana kepada kita. Bukan rencana kecelakaan. Jadi Yesus izinkan kami lahir di dunia ini, Yesus sudah punya rencana. Tapi kadang kita manusia, rencana Tuhan itu kita gagalkan. Ya, maunya bukan kita ikut rencana Tuhan, kita ikut rencananya kita. Ingat, pikiran Tuhan dengan pikiran kita itu bertolak belakang. Jadi Yesus ini sudah punya rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yesus sudah janjikan ini. Kita harus pegang. Kita jadi anak Tuhan harus pegang. Ya, Yesus tidak punya rencana kecelakaan. Rancangan kita harus susah, rencana kita harus jadi pengemis, rencana kita harus apa segala semua. Yesus mau pakai kepada kita. Kepala bukan ekor, naik terus dan tidak turun. Nah, Bapak Ibu berkata, Pak, kalau semua ada di atas, yang di bawah itu siapa? Tuhan minta semua itu sempurna. Tetapi yang di bawah itu sampai izinkan dia di bawah karena dia yang buat dia punya diri sendiri sampai di bawah. Dia yang membuat dia punya diri sendiri sampai di bawah. Kalau dia bisa berbuat dia punya diri yang benar, berkenan kepada Tuhan, saya percaya Tuhan tidak pernah izinkan dipermalukan. Tetapi dia sendiri yang membuat hidupnya ya dipermalukan. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi perlu dulu ya bahwa Yesus itu tidak punya rencana celaka dalam kehidupan kita. Tapi yang membuat kita itu celaka, yang membuat kita itu susah, yang membuat masa depan kita itu tidak ada, itu kita sendiri. Kita yang membuat ini. Karena apa? Karena kekerasan hati. Tentu kita sudah dipercayakan ada seorang Bapa. Siapa Bapa kita? Tuhan kita Yesus Kristus yang berbicara kepada kita. Melalui siapa? Melalui hamba-hambanya. Tapi kita mendengar, kita tidak mau melakukan. Maka itu firman Tuhan bilang, kalau kau mendengar suaraku, jangan engkau keraskan hatimu. Tentu Yesus sudah percaya kepada kita. Ada seorang Bapa, yaitu Bapa kita. Bapa kandung kita yang senantiasa menasihati kita, menjaga kita mulai dari kecil sampai besar, dibimbing, dididik di dalam Tuhan. Tapi kadang kita anak-anak yang tidak mau dengar. Justru karena anak-anak tidak mau mendengar, jadi mereka jadi susah. Maka itu kalau Bapa kita di surga, Tuhan kita Yesus Kristus sudah positif, sempurna. Kalau Bapa kita yang ada di dunia, gembala, ada dua. Gembala upahan dan gembala yang benar. Nah, kita pasti bisa membedakan ini gembala upahan atau gembala benar. Kalau Bapa yang ada sama kita, ada Bapa yang benar, ada Bapa yang tidak benar. Maka itu Tuhan bilang, Efesus 6 ayatnya yang keempat, hai Bapa-Bapa, kamu harus jadi benar. Jangan kamu buat salah. Maka itu Bapak Ibu, kenapa kita harus sampai susah? Karena kita sendiri. Kita sendiri. Tapi kita belajar, Bapa kita di surga tidak punya rencana yang jelek. Yang membuat kehidupan kita ini susah ya kita. Seperti tadi malam Tuhan kasih ingat kepada saya. Waktu Papa saya berbicara. Saya tiba-tiba saya ingat ya. Kok Papa saya dulu pernah berbicara ini. Kamu lihat, dipiara dari kecil, dididik dari kecil, sampai pertengahan, sampai dewasa. Ada yang jadi, ada yang tidak jadi.
Yang tidak jadi ya ini karena keras kepala, diomongi, lawan terus, berontak terus, tidak mau dengar. Nah hidupnya begini sampai turun anak, cucu, cicit. Barusan saya pulang, mereka kasih tunjuk, kamu lihat ini cicit daripada orang ini, cucu daripada orang ini, jadi garong. Masa Yesus inginkan kita, anak kita, cucu kita jadi garong? Ya, tidak kan? Maka itu kadang kita manusia ini perlu Yesus dalam hidup kita. Perlu Yesus dalam hidup kita. Percaya kalau roh Tuhan sudah ada kepada kita, kita jadi orang itu, jadi orang yang dengar-dengaran, orang yang rendah hati, orang yang mau melakukan apa yang Tuhan pesan. Pada waktu saya berbicara kepada suster, bagaimana hari Jumat? Dia tolak. Dia bilang, tidak bisa Pak Herman, ini kami di sini ini harus ada misa sampai sini. Ya terserah suster, kalau suster mau tolak dapat, kalau saya tidak berani suster, karena ini amanah daripada Tuhan, kasih makan. Ya, ini lihat orang-orang yang model macam begini, kau perbuat, karena kita perbuat bukan perbuat untuk manusia, kita perbuat untuk Tuhan. Baik Bapak Pendeta, saya koordinasi dengan keuskupan. Dia naik ke atas. Waktu itu tidak bisa katanya. Ya Bapak Pendeta bilang suruh kita tanggung jawab. Uskup juga takut. Saya harus pilih yang mana? Ya peraturan begini. Tetapi ini Tuhan kita disuruh tanggung jawab. Ya sudah kalau memang macam itu. Tetapi bijaksana selesai ibadah. Ya kami jam 6. Oke, tidak apa-apa. Kami jalankan. Baik saya jalankan. Saya harus belajar, itu satu ketaatan. Sebenarnya kan saya bilang puji Tuhan, lumayan loh, pray satu kali, uang tidak sedikit loh, lumayan loh, pray satu kali, uang tidak sedikit. Tetapi tidak, Tuhan bilang lakukan. Ini membicarakan tentang ketaatan. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ini bendahara yang Tuhan percayakan kepada dia. Ini bendahara ini yang sudah tidak taat. Ya, dia tidak mau dipakai hidupnya. Dia tidak mau jujur sama Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan kepada dia, dia hambur untuk diri dia sendiri. Sekali lagi apa yang Tuhan percayakan kepada dia, Bapak Ibu, Tuhan percayakan kepada kita, kita harus tahu. Apa yang kita terima, kita harus tanya dulu sama Tuhan. Ini pikiran yang lebih naik lagi. Kita harus tanya sama Tuhan. Tuhan, kau berikan kepada saya ini untuk saya atau untuk siapa? Saya ingat dulu Bapak Agus Sucipto. Dia mengatakan, ya kita biasanya manusia. Kalau sudah dikasih sama Tuhan, dimasukkan di saku ini. Sudah masukkan di saku ini, dikasih rating 7. Mau dibuka keluarkan lagi sudah tidak bisa. Ya. Tapi kita harus tahu, Tuhan kasih kita tanya, Tuhan ini untuk siapa? Barusan ada seseorang mengatakan kepada saya, Pak mohon maaf, Bapak bel saya tidak ada HP, saya tinggal di rumah karena saya ada ke lurah. Untuk apa ke lurah? Saya mendapatkan beras 10 kilo. Puji Tuhan, dapat 10 kilo. Habis itu, ya sudah, saya sebagai bapak, saya sebagai gembala, saya beritahukan kepada orang ini, engkau terima beras 10 kilo, kau bertanya sama Tuhan. Tidak mungkin engkau seorang diri Tuhan kasihkan kepada engkau beras itu semua begini. Dia bilang orang semua pada bingung, kok bisa ya kamu kau dapat, kok bisa kau dapat. Saya bilang kau harus tanya sama Tuhan, ini beras ini untuk siapa? Kau harus tanya dulu. Kalau kau bisa memikirkan begitu, berarti pikiranmu pikiran Kristus. Kau tanya dulu kepada Tuhan. Tuhan ini beras ini kau mau kasih kepada siapa? Kalau Tuhan bilang kasih kepada ini, jalankan ini. Kalau Tuhan diam-diam saja, ya sudah kau simpan. Kau tanya. Kau bisa pakai makan atau tentu untuk kita juga, untuk makan kita. Tetapi 10 kilo ini untuk siapa? Saya hanya berbicara, saya hanya bisa menasihati. Tapi dia berkata,
Pak, kan ada firman Tuhan, dahulukan Yerusalem dulu, Yudea, Samaria. Oh, saya bilang salah. Kalau menceritakan dahulu dulu Yerusalem, Yudea, Samaria, itu menceritakan hidup kita ini jadi berkat dulu ke dalam. Jadi ke dalam dulu, baru kita keluar. Sekarang kita ini kan sudah jadi berkat. Mari kita bertanya, berkat ini yang kita dapat dari mana? Kami barusan menerima ya biskuit sekian puluh dos. Itu udah uang sedikit. Kami menerima lagi beras ya. Bulan depan akan dikirim lagi, pusing kepala saya. Loh, berkat kok pusing? Ya, saya harus mengatur bagaimana. Ya, kami harus menerima ini, kemarin sodako pisang dan lain-lain. Saya harus pikir, Tuhan kemana? Maka itu pagi-pagi saya jalan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus, Tuhan ini, saya harus kemanakan barang ini? Saya harus bagikan kepada siapa Tuhan? Saya harus kasih. Tentu Tuhan kalau sudah berbicara, ini di dalam hati kita itu aman. Kalau Tuhan sudah berbicara, itu hati kita itu damai. Saya ketemu pemulung itu, dia datang kepada saya, Pak, oh ya baik, saya kan diberkati. Ada berkat uang, saya kasihkan dia uang. Saya diberkati, ada biskuit. Tapi waktu saya jalan, di situ saya lihat, Tuhan bilang, itu biskuit. Saya ambil biskuit, saya kasihkan dia. Habis itu dijalankan lagi, itu dos-dos, memang kerjaannya dia. Kasihkan semua sama dia, dos-dos, saya ambil semua. Ya, tapi kadang manusia itu kan tamak. Ya, tamanya begini, Pak, Bapak punya HP ya, itu kan manusia. Bapak punya HP ya, tidak ada, saya bilang. Bukan saya pelit, tidak ada, saya bilang. Saya jalan lagi, Roh Kudus suruh saya tanya sama dia, tanya kepada dia, kenapa tanya HP? Saya bilang, kenapa Bu, Ibu tanya HP? Iya Pak, saya kasih anak saya sudah beli HP, kasih sama dia HP, habis itu HP dibawakan ke sekolah. Di sekolah, habis itu dia pakai pintar main HP, habis itu HP-nya hilang. Sekarang udah mau masuk sekolah, nangis terus. Bu, tak omongi kamu ya, kalau tak kasih kamu uang untuk kamu beli HP kasih anakmu, mulai hari ini saya stop. Saya tidak akan kasih lagi sama kamu. Tapi kalau saya kasih sama kamu uang, saya kasih kamu berkat, kamu pakai untuk makan. Karena kau susah dari tengah malam kau mulai jalan, kau pikul itu itu barang, kau sambil jalan pincang-pincang kau pikul. Habis kau dapat itu kau kasih anakmu, main HP, saya tidak akan kasih lagi. Minta maaf Pak, saya tidak mau Pak, saya tidak mau kasih. Ingat saya bilang, kalau sampai kau kasih saya stop semua. Itu berupa satu didikan. Padahal ada HP yang saya kasih. Saya berpikir, dia bilang, Pak, ini HP saya butuh untuk ada di saku kalau saya ada apa-apa waktu saya sedang mengambil ini. Tak pikir mau tak kasih. Tapi karena dia bilang dia kasih dia punya anak untuk main ke sekolah, dan sekarang pergi sekolah karena hilang pergi sekolah sudah tidak mau bawa masuk sekolah lagi, langsung di situ Tuhan jamah hati saya. Tidak boleh. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pesan Tuhan kepada kita hari ini. Ya. Agar supaya apa? Kita jadi anak-anak Tuhan. Ya. Yang sudah diberikan kesehatan, sehat hidupnya. Pakai hidup ini. Roma 12 ayatnya yang kedua. Coba kita lihat. Roma 12 ayat kedua, ayat pertama dulu. Roma 12 ayat pertama. Ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya apa? Kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Tubuh kita ini dipergunakan, ya, yang hidup melayani Tuhan, yang hidup, semua yang hidup, ya, yang kudus. Melayani sama Tuhan itu harus hidup dalam kekudusan. Orang yang tidak kudus tidak akan melihat Allah. Orang yang bisa melihat Allah kalau dia hidup di dalam kekudusan. Kudus,
dan yang berkenan kepada Allah adalah ibadah yang sejati. Persembahkan tubuh kita ini. Ya. Tubuh kita diberikan sehat. Ayo kita pakai hidup kita ini untuk melayani. Jangan kita sudah ditugaskan, ada jadwal, itu tugasnya digantikan orang lain, dilepaskan orang lain. Wah, ini payah. Tidak bisa, tidak mau. Dia tidak mau mendahulukan Tuhan, dia lebih mendahulukan dunia. Karena katanya kalau saya ini begini, saya kerja, saya dapat uang. Kalau begini kan tidak dapat uang. Nah ini salah. Kita persembahkan hidup kita. Yang persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahkan hidup ini. Melayani, mari Bapak Ibu, dengan yang benar. Kalau kita melayani yang benar dengan 3 kriteria ini, hidup kudus dan berkenan, sudah kita tidak perlu takut dalam hidup ini. Tapi bukan hanya 1 kali dan punya motivasi. Saya senantiasa Bapak Ibu, ya saya berkata kepada Bapak Ibu, dasar mana kami sekeluarga ini bisa hidup? Coba lihat, dilihat sama saya di sini. Boleh dirunungkan, dasar mana kami bisa hidup? Tidak ada dasar. Kami sebagai gembala, saya sebagai gembala bersama istri anak-anak, tidak ada dasar untuk hidup kalau kita melihat ini. Dasar mana bisa hidup? Ya, pengeluaran begitu besar. Dasar dari mana? Ada masukan dari mana? Tapi karena kita mau mempersembahkan hidup kita ini, itu adalah ibadahmu yang sejati. Barusan Suster Christine, dia berkata kepada saya hari Jumat, Bapak saya melihat berhasil ya, bisa menjadi berkat. Saya lihat Andre, dia tetap setia terus. Saya ikut Bapak punya YouTube setiap minggu, dia tetap setia terus. Tapi kalau Kesia tidak pernah lihat karena dia sebagai kameramen. Apakah dia juga? Saya bilang dia juga sebagai kameramen. Saya melihat Bapak terus ya. Saya melihat Ibu terus ya. Bapak berhasil ya. Membimbing anak-anak ini. Pak, mohon maaf Pak. Masih dunia juga. Saya dengar dari pelayan-pelayan yang ada di sini. Sekarang ada mobil baru, 1 Luxio yang datang melayani ini. Betul Pak ya? Ya benar Bu. Karena apa? Karena kami setia. Tuhan berikan. Oh puji Tuhan ya. Puji Tuhan ya. Dasar hidup untuk kita melayani tidak ada dasar. Kita bisa hidup ini tidak ada dasar. Pengeluarannya terlalu besar. Tapi kita melihat tercukup saja. Barusan bayar listrik hampir 6 juta. Ya, hampir 6 juta. Dari mana dasar? Tapi puji Tuhan malam ada berkat Tuhan kirim. Orang kembalikan perpuluhan. Oh ada, pagi-pagi saya lihat puji Tuhan ada. Tapi masih kurang banyak. Tapi saya bisa pakai anak-anak saya. Ayo ada berapa kamu semua? Ada dana, ayo kumpulkan semua bayar. Ya bisa. Anak-anak saya punya, saya ambilkan. Saya bayar. Saya bisa pakai hidup mereka ini bisa bayar. Untuk siapa? Untuk kemuliaan, dipakai untuk mempersembahkan. Dasar untuk hidup itu tidak ada dasar. Tetapi kami sudah lakukan. Bukan hanya baru, seterusnya kami lakukan. Dan kami lakukan ini tidak punya motivasi apa-apa. Tadi saya ngomong kepada Ibu Gembala, saya bilang Sian, kamu lihat ini, jemaat ini datang. Sekarang mereka ini budayanya sudah terlambat. Kalau bisa sudah mau haleluya baru mereka masuk. Engkau harus jadi contoh Sian. Saya bilang,
Jangan engkau datang terlambat. Mereka melihat ibu gembala saja terlambat, ya kita juga terlambat. Jangan, tidak boleh. Itu loh manusia. Saya omong sama dia, nanti coba lihat sore, dia pasti pas waktu. Tapi nanti habis itu kembali lagi, berapa hari muncul lagi kembali. Maka itu perlu digembalakan, perlu diomongi, perlu dinasihati. Untung saya ngomong dia tidak ngamuk. Biasa ada orang lain ngamuk banting kaki. Ini kan tidak untung, dia diam. Cuma kembali lagi ke laptop, terlambat lagi. Ya bisa dia alasan. Saya masih bikin susu untuk kamu, saya bikin kopi untuk kamu, saya lap sepatu kamu, saya siapkan baju, saya bikinkan kopi untuk Andre, bikinkan ini, sudahlah saya bilang, tidak usah itu. Kita jadi contoh, kita jadi teladan. Barusan waktu gempa hari Jumat, kami berangkat terlambat. Karena tunggu ke siang. Saya tidak mau tahu salah apa. Saya tidak mau tahu terlambatmu apa. Dia kan lagi ada pameran tentang fotografer, ya, dan lain-lain. Buatnya di PTC. Dan saya sudah ngomong, Kes, 3:30 Papa sudah harus siap berangkat. Ya, oke Pak, 3:30 saya ada. Tapi kita tunggu sampai dia jam 5 baru masuk. Kita tunggu setengah mati. Saya bilang engkau tidak jadi contoh. Papa senantiasa kepada Kuang, ayo jangan terlambat, ayo. Ya, sampai kalau kadang saya telepon dia tidak bisa, sekretarisnya Kuang itu Pak Daniel. Pak Daniel, Kuang sudah berangkat. Oh sudah Pak, sudah berangkat. Kamu lihat, saya bilang. Papa minta Kuang supaya tidak terlambat. Kalau kamu terlambat bagaimana? Pak, alasan ini. Salah, Papa tidak tahu alasan. Kan tidak benar juga kan? Bapak tidak pernah mau tahu alasan sama anaknya. Kan tidak benar juga. Bapak ego. Tapi saya hanya ngomong, Papa hanya minta sama kamu. Ya, jadi contoh, iya Pak, waktu gempa itu banyak orang lari turun, jadi setengah mati Pak. Ya sudahlah, yang penting engkau tahu. Jangan, saya tegur kepada dia. Kenapa? Saya tegur itu, saya mendidik kepada anak-anak saya supaya kamu jadi yang baik. Kalau ada di dalam doa pagi, ada anak-anak saya yang kadang masuk, kadang tidak, kadang masuk, kadang tidak. Ya, kadang saya panggil kepada mereka, ayo bangun, bang. Tuhan bilang mau sampai kapan engkau panggil terus. Manusia itu harus punya kesadaran. Kalau mereka berdoa, moda ibadah itu, mereka punya kesadaran. Tapi kalau engkau panggil terus, mereka hanya takut engkau. Ya sudah, dilepaskan saja. Tapi saya bilang kasihan Tuhan, kalau mereka ini hidup tidak mendahulukan Tuhan, bagaimana? Pagi-pagi itu persoalan, masalah itu begitu banyak. Kita tidak sertakan Tuhan. Tapi saya sebagai gembala harus bel terus. Ya, kembali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ayo, kita yang sudah dipakai sama Tuhan, Tuhan tuntut kepada kita. Ya, kau harus mempertanggungjawabkan. Memang hidup kita ini kita harus mempertanggungjawabkan. Coba kita melihat 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-10. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-10. 2 Korintus 5 ayat ke-10. Sebab kita semua harus menghadapi takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterima sesuai yang dilakukan dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Ada satu saat pada waktu kita dipanggil ketemu dengan Bapa di surga, kita menghadapi pengadilan Kristus. Sekarang kita melihat pemilihan presiden, sudah keputusan paslon ini yang menang. Ya, mereka yang lain
Tidak setuju. Mereka datang kepada mahkamah. Ya, untuk apa? Minta keadilan. Mereka minta diputuskan. Ini tidak benar, ini tidak benar. Kalau dunia itu bisa diatur. Ya. Tapi kalau Tuhan itu tidak bisa. Apa yang engkau perbuatan, baik ataupun jahat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali kala kita akan menghadapi takhta pengadilan Kristus. Jemaat-jemaat yang sudah dipanggil, saya hanya ambil contoh satu. Pak Yuliardi. Sudah pulang kan? Apa dia pulang saja selesai sampai di sana? Begitu saja? Tidak. Dia pulang, dibawakan ke pekuburan. Dari debu kembali ke debu. Masuk ke dalam. Diatur penguburannya bagus. Dan saya dengar sekarang Ibu Retno pakai seseorang untuk mengurus kuburannya. Ya, ditanam kembang, ditanam rumput dan lain-lain. Bagus, ya. Tetapi ingat, waktu dia pulang, ya, kembali ke debu, rohnya itu menghadapi Bapa di surga. Dia akan mempertanggungjawabkan apa yang dia buat di dalam dunia. Kita boleh merenungkan. Dia akan mempertanggungjawabkan apa yang dia buat di dalam dunia. Yang tahu dia mempertanggungjawabkan dia dengan Tuhan. Tayo piankan Tuhan Yesus pun engkau. Dia mau bohong dengan Yesus tidak bisa. Ini contoh. Bukan saya bilang Pak Yuliardi bohong gini-gini langsung pulang. Kenapa Om bicara kayak begini. Kapan Bapak saya bohong? Tidak. Ini hanya sebagai satu contoh untuk kita renungkan. Apa yang engkau buat selama ini? Dia akan mempertanggungjawabkan. Sama kita manusia. Kita ingat. Di dalam Matius 25. Ya, Matius 25. Saya boleh baca ini contoh-contoh yang ada. Matius 25. Ayatnya yang ke-14. Matius 25 ayatnya yang ke-14 tentang talenta. Ya, tentang talenta. Matius 25 ayat 14 tentang talenta. Tidak usah dibaca, saya ceritakan saja. Dikatakan di sini tentang kerajaan surga. Kerajaan surga. Seorang bapa, seorang pemimpin, seorang tuan akan berpergian. Waktu sebelum dia berpergian, dia datang dulu kepada seseorang ini. Engkau saya percayakan 5 talenta. Kita kan sudah diberikan sama Tuhan talenta-talenta kan, 5 talenta. Dia datang lagi kepada si B, engkau saya percayakan 2 talenta. Habis itu dia datang lagi kepada si C, engkau saya percayakan 1 talenta. Sudah dia berikan ini semua dan satu saat dia pulang. Kamu kerjakan yang baik ya, saya pergi. Dan pulang, kamu harus bertanggungjawabkan. Yang 5 waktu dia datang, wah, dengan bangga. Tuhan, ini 5 talenta yang kau berikan. Puji Tuhan, saya sudah kembangkan lagi, saya lebarkan lagi, saya usahakan tambah lagi. Sekarang ada 10 talenta. Tuhan bilang, bagus kamu orang yang setia. Yang 2 lagi datang kepada saya, Tuhan ini ada 2, saya kembangkan lagi, sekarang ada 4 sudah, oh bagus. Tapi yang yang jelek ini, 1 dikasih, 1 talenta, dibilang Tuhan, saya dengar bahwa kau ini jahat, tidak menabur dan juga tidak menuai, saya tidak berani, saya kembali, dia ambil dan dia tanam. Tuhan bilang, kamu pembuat kejahatan. Ambil talenta ini daripada engkau, kasih kepada mereka yang bisa mengembangkan. Disuruh bertanggung jawab. Nah kita juga saat pulang akan bertanggung jawab. Pak, tidak usah berbicara dulu pulang Pak. Di sini dulu Pak. Di dunia ini dulu Pak. Kenapa saya harus seperti ini? Kita bisa ada seperti ini. Ini karena
perbuatan kita. Saya ingat Ibu Fung waktu dia khotbah doa pagi, saya dengar, wah ini teguran betul-betul. Dia bilang kita jadi manusia, coba berusaha jadi orang. Sekarang ini diberikan kebebasan untuk apa? Untuk pegang HP dan lain-lain. Pergunakan HP ini bisa jadi berkat. Pergunakan HP ini jadi berkat. Bisnis apa ke, bisnis apa ke. Tapi banyak orang sekarang pergunakan HP ini untuk melihat sosmed-sosmed yang lain. Melihat video-video porno dan lain-lain. Itu sudah masuk semua di dalam kehidupan kita. Dan pagi-pagi kita keluar bekerja. Jalan ketutup semua. Masya Allah. Saya langsung merenungkan diri saya. Ini firman Tuhan yang disampaikan. Ini saya merenungkan, aduh Tuhan. Ya, saya mulai beriksa diri. Nanti sore kita akan makan perjamuan kudus. Apakah saya ini juga begitu? Hanya melihat film-film porno yang ada di dalam. Itu jalan dia bilang tertutup, percuma dia bilang. Maka itu sekarang akhir zaman ini kita berusaha. Tuhan memberikan kepada kita HP ini kita pakai yang baik. Untuk bekerja yang baik. Bukan dipakai untuk porno-porno. Membuat hidup kita ini susah. Dia masuk tadi. Saya omong apa sama dia? Bung, terima kasih ya. Khotbahmu mengingatkan kita semua yang ada. Tapi bagaimana? Pada waktu disampaikan firman Tuhan ini, khotbah ini, kita mau mendengar atau kita cuek kayak. Itu yang membuat penghalang hidup ini. Tadi malam, anak saya Andre berkata begini, Papa, ada satu orang, dia bawa Grab. Dia kerjanya Grab. Dia bawa Grab itu. Waktu dia bawa Grab itu, Papa, saya pagi-pagi saya naik Grabnya. Loh, kamu kok bisa pagi-pagi naik Grab? Iya, dia bilang. Saya pagi-pagi saya pergi di rumahnya Catherine. Saya simpan mobil di sana, kami orang tua jalan kaki. Menguruskan badan, olahraga. Sudah jalan jauh, pulang naik Grab. Loh, orang pulang juga tetap jalan kaki, saya bilang. Ya kita naik Grab. Naik Grab ketemu dengan seorang pengusaha. Saya tanya sama dia. Dia bilang saya ini setiap Sabtu saya Grab. Mobilnya bagus, Innova. Saya cari uang. Segala semua. Ngomong-ngomong dia ini adalah seorang pengusaha baju yang besar. Andre mulai korek berbicara tentang kakak saya. Loh itu orang kaya lama dia bilang. Itu orang kaya lama. Saya tidak pernah berhubungan, dia hanya berhubungan dengan karyawan saya, dengan sales saya. Berarti dia punya kedudukan, punya duit. Ya, tapi dia ini Grab, masih tetap Grab. Waktu dia omong begitu, saya mikir langsung. Saya tidak pikir yang lain, saya mikir jemaat. Gimana kalau jemaat ini kerjanya susah, bisa Grab juga ya? Ya, bagaimana? Saya coba menghubungi seseorang. Tanya sama dia, ya dibilang susah, sekarang mau ini tambah ini. Saya bilang bisa, kamu bisa sewa mobil ini, kamu bayar 1 hari 180 sekian ribu dan kamu dapat tutup, itu mobil kamu bisa pakai lagi, kamu nge-Grab dan lain-lain. Ya aduh susah, dia bilang pemasukannya sekarang lain dengan dulu. Hati saya ini nolongso. Memang saya tahu itu susah. Malam itu saya telepon sama Alex. Waktu saya sudah tidur, saya bangun, saya telepon sama Alex, saya mau cari tahu apakah ini hidup sekarang ini betul-betul susah. Cari makan ini betul susah ya. Mau cari 50.000, mau cari 10.000 susah ya. Tapi dia tidak angkat, mungkin dia sudah tidur atau dia bobokan anaknya. Saya dengar Alex ini kalau malam ini tidur itu suka bobokan anak, Bonina, Bobo, sama Bobo mamanya sekali. Ya, Mama Novi bukan siapa. Ya, tapi di situ saya mau cari tahu susah. Tapi di situ saya melihat benar. Hidup ini sekarang itu susah. Mau mencari satu kerjaan saja susah. Benar-benar susah. Tapi apakah dengan susah ini kita putus asa? Apakah
dengan susah ini kita putus asa. Tidak. Kita tahu itu susah. Kita periksa diri. Tuhan, saya salah apa? Periksa diri. Saya salah apa? Seperti hari ini Tuhan tegur sama kita. Kita tidak menjadi bendahara yang jujur. Memang kalau mau ngomong boro-boro bendahara, kita hidup saja susah. Ya, kita tidak jadi bendahara yang jujur sehingga Tuhan pecat sama kita. Kita periksa, oh kalau begitu saya mau berbalik. Berbalik bagaimana? Artinya bertobat. Tuhan, saya mau tobat. Saya mau ambil dari satu posisi ini dulu. Saya mulai kembali. Saya ambil lagi yang lain. Bertobat di dalam segala segi hidup. Ya, saya percaya bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Kalau kita mau bertobat, kalau kita mau tanggung jawab, kita mau setia, bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Saudara Tiffany, dia saksi sama saya. Bukan dia saksi, dia udah ngomong. Ya, tapi pada waktu itu minggu malam saya diceritakan oleh saudara Andre tentu dapat dari Catherine. Katanya, tapi Catherine Yesus jangan cerita nanti Tiffany marah. Oh, saya bilang tidak. Itu untuk kemuliaan nama Tuhan, menjadi contoh. Tapi Tiffany tidak boleh keras besar kepala. Wah, siapa dulu ini? Tif yo, sorry yo, iki Tif, ni Tif, gitu loh. Dia pada waktu sudah kerja 6 bulan, saya ingat gajinya 4 juta. Ya, 4 juta. Tapi dia kerja. Dia saya kan tahu perpuluhan kan enggak. Saya tahu. Jalan terus. Dia kerja. Kok naiknya 6 juta, kok naiknya 8 juta. Mohon maaf ya, saya cerita ya. Ya, naik 8 juta. Loh, habis itu barusan ini datanglah dia kasih kue tar. Orang bilang ini kue tar, enak. Loh, dari mana ini kue tar? Oh, kue tar dari Tiffany. Dia dapat hadiah. Dari mana? Catherine mulai cerita. Bukan dari bosnya, dari yang punya rumah dia bangun. Ya, dia bangun yang punya rumah. Jadi waktu itu saya ini bukan kepo, tetapi saya ini sebagai bapak kepingin tahu dan akan memberikan kekuatan kepada jemaat. Inilah contoh orang kalau setia sama Tuhan dan bertanggung jawab sama Tuhan di dalam segala segi hidup, pekerjaan dan lain-lain semua, pelayanan. Saya tanya, Tif, kamu benar ya bahwa kamu ini kerja ya? Kamu di waktu ulang tahun kamu dikasih hadiah. Iya, dia bilang. Aku dikasih hadiah, saya kaget. Siapa yang kasih? Yang punya rumah, bukan bos saya, yang punya rumah. Yang punya rumah, bukan bos saya yang kasih. Jadi bagaimana? Dia bilang waktu saya ulang tahun, pagi subuh, bos yang punya rumah sudah selamat. Ya, selamat. Selamat ya ulang tahun, Tuhan memberkati. Saya berdoa Tuhan akan memberikan pasangan sehat walafiat. Tuhan akan memberikan pasangan hidup yang terdebes, yang cocok dengan kamu, pikiranmu, hatimu, setiamu yang cocok. Saya berdoakan panjang lebar. Nah, pada waktu itu saya tidak tahu, waktu saya pergi kontrol rumahnya, pembantu 4, karena mereka semua sudah pergi ke Jepang. Pembantu 4 waktu masuk, nanti saya putar kalau mau lihat. Pembantu 4 langsung masuk, happy birthday to you, happy birthday. Sambut mereka. Tiffany kaget. Langsung dikalungkan, bukan dikasih gelang besar. Saya ingat gelang itu, Bu Andreas kalau datang sini, itu ada di tangan kanan dia itu ada 2 gelang orang Bali punya besar-besar untuk menari ting tung ting tung ting tung. Ya. Jadi Tiffany dikasih, wih, Tiff, ini berapa gram? Ya, bukan ini saja yang dikasih. Ada kue tar yang mahal pada waktu itu dikasih, dicoba makan, saya tidak makan karena gula. Saya tidak makan. Ya sudah, wah enak. Saya tanya Tiffany, apa lagi yang dikasih? Bos saya dibilang, kasih voucher sekian juta untuk beli ini, beli ini. Saya hanya berpikir gini,
Kalau orang ini tidak disayang sama pemiliknya, sama yang punya rumah, tidak mungkin dikasih. Kenapa disayang? Karena dia bertanggung jawab, dia punya kesetiaan, dia punya ketaatan, pasti disayang dong. Tidak mungkin orang yang punya rumah itu mau kasih, ujuk-ujuk mau kasih. Saya tanya Tiff, mungkin dia mau jodohkan dia sama anak kamu. Tidak Su, anaknya masih cilik Su, masih SMA. Dia bilang begitu. Masa saya pergi pacaran dengan anaknya SMA? Kan tidak mungkin, tidak lucu. Dia nggak mau begitu. Berarti ini karena Tuhan. Nah Bapak Ibu, memacukan kepada kita jadi anak-anak Tuhan. Kita harus jadi orang ini, mari mempersembahkan hidup kita ini yang benar sama Tuhan. Supaya Tuhan itu senang. Dia berbuat kepada pemimpinnya, dia buat kepada yang punya rumah. Segala semua kita lihat waktu dia ulang tahun, diberikan hadiah. Karena apa? Yang punya rumah, yang punya perusahaan, sayang kepada dia. Sama juga kita manusia. Kalau mau supaya Tuhan sayang kepada kita, ya, ayo kita berbuat yang baik untuk Tuhan. Lakukan seperti bendahara ini. Ya. Bendahara ini tidak jujur, tidak membuat kepada Tuhan yang baik, sehingga Tuhan tidak senang. Kalau sudah Tuhan tidak senang, pecat. Saya senantiasa berkata, dulu saya seperti itu. Kalau saya sudah lihat karyawan saya banyak, sudah kerja tidak tanggung jawab, semua tidak benar, saya pecat kepada mereka. Saya pecat, kamu keluar. Kamu tidak bertanggung jawab, kerja sudah. Tapi karena Tuhan ini kan penuh kasih. Dia senantiasa, Wahyu 3 ayat 20. Wahyu 3 ayat 20 dia senantiasa tunggu di depan pintu, melihat kita ini. Ya. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Tuhan bilang, Tuhan senantiasa ada di depan kita. Tapi kita melihat di dalam ayat yang ke-19, sebelum Tuhan ada di situ, Tuhan sudah buat, sudah tidak bisa diomongi lagi. Tuhan karena Tuhan mengasihi dia, Tuhan tidak mau dia dibinasakan, Tuhan hajar kepada dia. Hendak hatimu rela untuk bertobat, Tuhan hajar. Dan di situ 20 Tuhan ada di depan. Saya telah merasakan hajaran Tuhan. Hajaran Tuhan benar-benar sakit. Karena apa? Pada waktu itu saya diomongi, saya dinasihati, ditegur dan lain-lain. Saya kan pasang dada. Siapa lu? Kok berani ngomong saya? Nah itu kan kesombongan. Padahal itu Tuhan sombong. Tuhan izinkan kepada saya dihajar sampai habis-habisan. Ya. Beruntun itu hajarannya Tuhan. Tuhan jahat? Tidak. Tuhan tidak pernah jahat. Tuhan tidak ingin kita itu binasa. Maka dia bilang, relakanlah hatimu. Supaya apa? Bertobat. Coba kita melihat di sini. Barang siapa ku kasihi, aku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobat. Kadang Tuhan ajarkan kita, Tuhan izinkan kita itu sampai rela supaya bertobat. Tapi kadang kita itu tidak mau bertobat. Saya salah apa? Masih tidak tahu lagi kesalahannya. Saya salah apa? Saya pada waktu dihajar, wes ampun, wes mandak kasih karunia sampai sekarang. Saya ini bukan orang yang seperti Bapak Ibu melihat mau ibadah sebelumnya waktu saya sudah ada. Bukan orang saya itu. Mau pergi masuk melihat orang-orang yang susah, mau pergi kumpul. Bukan orang saya ini. Saya ini orangnya begini terus. Tapi waktu Tuhan sudah hajar sama saya tobat. Saya tidak mau lagi. Saya mau terus jalan. Jalan terus. Ikut apa yang Tuhan arahkan. Sudahlah, kalau kita sudah mau seperti itu Bapak Ibu, kehidupan kita itu di dunia dan akhirat itu Tuhan sudah siapkan. Tadi saya omong sekali lagi kepada istri saya, Sian, ingat ya, dia tidak berbuat apa-apa. Dia tidak ini.
Ingat, jadi hanya contoh satu, jangan kau terlambat. Saya melihat sekarang jemaat, kan datang gereja, bagus, sudah awal sudah bagus, sudah datang, masuk sudah ke gereja, tapi yang lain masih tidak mau masuk, tunggu di mobil. Mungkin lagi pegang-pegang mobilnya, lagi apa, sudah masuk ke dalam. Tuhan, puji Tuhan, ini aku sudah ada di dalam, sudah datang. Jangan kita lagi, sudah sampai kita tidak mau turun, kita tunggu di mobil. Jangan, salah itu. Sudah sampai, ayo datang, sudah cepat tutup mobil, datang sudah di sini. Tuhan, ini aku, pakailah hidup saya. Saya lihat sekarang gereja ini mau ibadah sudah lewat 10 menit baru mulai. Kadang susah juga ya. Tapi saya bilang ini Tuhan gimana? Tuhan bilang inilah dosa akhir zaman. Inilah sudah, mereka sudah tidak disiplin. Boro-boro maka itu untung. Kalau seumpama sampai Tuhan datang, kita masih ada saja, tidak tertinggal, yaitu baru kita menyesal, ampun saya Tuhan, ampun saya Tuhan. Saya ngomong kepada teman saya, kemarin hari Sabtu, mereka ceritakan tentang gempa. Wah Pak, gempa besar Pak, gempa besar Pak, gempa besar. Saya bilang Tuhan warning sama kita, gempa belum terjadi apa-apa, 6,6 loh. Gempa ini 6,6 di daerah Tuban. Waktu kita lari di sini, waduh gempa, untung masih belum apa-apa. Kita ingat dulu waktu di Palu, ya gempa, kita lihat di Aceh, 6, saja. Goyang kayak begitu, tsunami datang habiskan kita. Ini Tuhan baru warning. Tuhan ingatkan saya, aku warning kepada kalian semua. Ayo cepat bertobat. Jangan sampai sudah hantam, rumah jatuh. Saya pada waktu 3:30 itu gempa. Andre dia lari, dia ambil mobil, dia bawa keluar. Dia lari lagi, dia bawa mobil keluar. Dia lari lagi, dia mau ambil ini Camry, bawa keluar. Wes mandek, saya bilang. Kalau mau celaka ya celaka. Saya waktu keluar, saya gempa, saya keluar. Saya bilang Tuhan, ampun kami Tuhan. Dosa-dosa apa yang ada sama kami, ampun Tuhan. Ampun Tuhan, ampun Tuhan. Saya hanya melihat bangunan ini miring. Kalau diizinkan geplak jatuh. Habis. Karena rumah ini bangun ini tidak pakai cor-coran. Rumah ini bangun di batu hitam. Fondasinya batu hitam. Digoyang saja begini. Tapi saya naik ke atas, saya lihat, oh puji Tuhan. Ya rumah masih baik sekali. Tapi kalau seumpama hari ini digoyang lagi, Pak jangan takut-takut. Tidak. Ini maksudnya kita berjaga-jaga. Kalau besok dia goyang lagi. Pada waktu kita tidur goyang, geplak. Saya membayangkan kalau goyang itu balok dari atas hantam kepala kita. Waktu gempa, mau tahu ibu gembala, dia lari keluar, dia hanya begini. Dia diam. Opo ma, sian, opo. Kes, hati-hati kes. Sian, dia sudah tidak dengar itu telepon di mobil. Kes, hati-hati. Dia macam begini, dia masih ingat dia punya anak, dia pegang dia punya kepala. Saya bilang kau ini sekarang ada di mata, di atas ini macam begini, pegang kepala. Coba kalau gempa, blang, habis gimana? Ibu-ibu ada di sini, lagi dekor. Mereka mau lari. Agus dengan iman, jangan lari, duduk diam, tenang. Wah, dengan bahasa yang luar biasa. Mau mati-mati, mau hidup-hidup. Luar biasa. Ya, mari. Ayo, kita jaga-jaga ini hidup ya. Jaga-jaga ini hidup. Mari Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Oke. Saya minta pemusik.